Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aula Faratina dengan NIM 231110300117. Saya akan menjelaskan sebuah jurnal yang berjudul Pola Suksesi Makrobentos di Perairan Sabang Pasca Tsunami tahun terbit Januari 2009 oleh Edi Rudi dan Nur Fadli. Latar belakangnya, Pulau Sabang terletak di bagian paling barat Indonesia dan berada di sebelah utara dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sebelum tsunami terjadi, pulau ini diketahui memiliki terumbu karang dengan kondisi yang cukup baik dengan keragaman dan kelimpahan ikan karang yang banyak. Walaupun demikian, sisa-sisa hasil praktek penangkapan ikan karang yang merusak ekosistem laut masih dijumpai di wilayah ini. Bright et al. 2005, Campbell et al. 2006, Rudy et al. 2008. Mengingat besarnya perubahan yang ditimbulkan oleh gelombang tsunami tahun 2004 silam dan sifat ekosistem terumbu karang yang kualitas perairan di sekitar lokasi berdekatan maupun dari tempat yang jauh, serta sifat memproduksi masing-masing spesies karang akan mempengaruhi suksesi. Laporan Rudy 2007 mengungkapkan bahwa substrat batu kapur merupakan media yang baik untuk penempelan makrobentik seperti karang, sehingga dapat dijadikan sebagai media penempelan untuk melihat suksesi makrobentos dalam jangka waktu tertentu. Penelitian mengenai suksesi makrobentos pada substrat batu kapur dilakukan di ekosistem terumbu karang Sabang, dilakukan dengan tujuan mengkaji pola suksesinya selama 8 bulan pengamatannya, yaitu dari April sampai Desember 2005. Hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran kejadian suksesi makrobentos di tempat yang kondisi terumbu karang dan kualitas airnya berbeda di Sabang pasca bencana tsunami. Metodenya. Penelitian ini menggunakan bahan media penempelan makrobentos berupa substrat batu kapur berukuran 20 x 20 x 2 cm3 yang dikatakan pada suatu kerangka besi dengan posisi vertikal di kedalaman perairan 5 meter. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode eksperimen. Sebanyak 6 substrat sebagai ulangan ditempatkan untuk diambil setelah waktu 4 bulan. Pengambilan pertama dan 8 bulan pengambilan kedua. Substrat yang telah ditempatkan selama waktu tertentu diangkat, lalu dibawa ke laboratorium dan dilakukan identifikasi makrobentos yang menempel. Stasiun penelitian ditentukan di 3 tempat yang mempunyai perbedaan kondisi terumbu karang. Stadion pertama terletak di Gapang Beach dengan kondisi terumbu karang yang relatif baik. Stasiun kedua berada di Gapang Mangrove yang rusak karena tsunami dengan kondisi terumbu karang jelek, dan stadion ketiga di Pulau Klah dengan kondisi terumbu karang sedang. Untuk menggambarkan distribusi kelimpahan rekrut dan hubungannya dengan strategi adaptasi terhadap lingkungan digunakan metode grafik suksesi ekosistem frontier. Grafik suksesi ekosistem frontier dibuat dengan memplotkan ranking dari kepadatan jenis rekrut pada sumbu X dengan presentase kepadatan masing-masingnya pada sumbu Y. Frontier 1985. Grafik yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan grafik baku atau gambar 1 dengan kemungkinan di 3 stadia, yaitu stadion 1, yaitu ekosistem dalam kondisi juvenil, komunitas pionir, produktivitas biologis rendah, kondisi labil, kompetisi antar jenis tinggi, keragaman rendah, dan kelangsungan hidup minimum. Stadium 2 yaitu diversitas maksimum, produktivitas biologi tinggi, kondisi stabil, kompetisi antar jenis rendah, dan kelangsungan hidup maksimal. Dan stadium ketiga yaitu awal penuaan suatu ekosistem, produktivitas biologi menurun, kondisi masih agak stabil, kompetisi antar jenis rendah, keragaman agak menurun, dan kelangsungan hidup sedang. Hasil dan pembahasan. Selama 2 kali waktu pengamatan, kurva suksesi frontier di Pulau Klah dan Gapah Beach adalah dalam bentuk stadium 1 pada waktu pengambilan pertama dan stadium kedua pada pengambilan kedua. Gambar kedua dan ketiga secara umum. Kurva dengan stadium 1 menandakan komunitas dalam keadaan produktivitas yang rendah, kondisi yang labil dan gampang berubah. Selain itu, stadium 1 dari kurva frontier juga menandakan kompetisi antar spesies yang tinggi sehingga adanya spesies tertentu yang sangat dominan dalam hal kelimpahan, tingkat keragaman yang relatif rendah, serta kelangsungan hidup komponen biotik yang minimum. Lebih jauh, Frontier 1985 menjelaskan bahwa stadium 1 tersebut menandakan kondisi ekosistem yang masih juvenil atau muda, di mana suksesi masih pada tahap awal. Biasanya kondisi ini terjadi dalam lingkungan perairan yang tercemar atau terpolusi. Dalam kondisi seperti ini, komposisi ekosistem lebih ditentukan adalah faktor abiotik dibandingkan faktor biotiknya. Selanjutnya, stadium 2 menandakan kondisi ekosistem dalam keadaan produktivitas biologis tinggi, keseimbangan yang stabil, kompetisi antar jenis yang rendah, keragaman yang
tinggi serta kelangsungan hidup maksimal. Stadium 2 biasanya terjadi dalam lingkungan perairan yang tidak tercemar, kondisi pembagian relung yang lebih baik pada pengambilan kedua di Pulau Klah, dan mangrove base ini memberikan gambaran bahwa stadium ini lebih menjamin bagi hidupnya sejumlah organisme bentik tanpa ada satu kelompok pun yang mendominasi. Keragaman spesies akan lebih tinggi dan jumlah individu masing-masing spesies cenderung berimbang. Pengamatan terhadap suksesi makrobentik di gapang mangrove hanya memperlihatkan sedikit perubahan dari pengambilan pertama ke pengambilan kedua atau gambar 4, yaitu grafik frontier yang terbentuk cenderung berbentuk stadium 1. Kondisi yang diperoleh dalam pengamatan suksesi makrobentik di gapang mangrove menandakan kuatnya pengaruh lingkungan abiotik berupa faktor fisika, kimia, perairan atau terjadinya pencemaran perairan atau polusi. Antara lain bahan organik dan sedimentasi yang tinggi, beberapa kelompok spesies bentik pionir dan oportunis seperti Acidiacea dan tertitip Belanus balanoides terlihat mendominasi sepanjang pengamatan, menurut Noda 2004. Spesies B, Belanoides ini dikenal sebagai organisme dengan kemampuan mengkoloni dan pertumbuhan yang cepat, daya adaptasi luar biasa, serta dapat dominan di lingkungan dengan bahan organik yang tinggi. Proses suksesi yang merupakan tahap awal pembentukan suatu ekosistem juga berimplikasi pada komunitas alami yang sudah stabil. Suksesi makrobentos yang didominasi oleh beberapa kelompok organisme tertentu di stadium gapang mangrove dan berada dalam bentuk stadium 1 selama pengamatan itu. Kesimpulannya, suksesi makrobentos di tempat yang kondisi terumbu karangnya jelek atau gapang mangrove mengalami gangguan atau tekanan mulai dari awal hingga akhir pengamatan, terutama dengan adanya dominasi kelompok makrobentik tertentu. Di tempat dengan kondisi terumbu karang yang sedang atau pulau Klah dan baik gapang base, proses suksesi terus bergerak menuju tahap keseimbangan di mana adanya pembagian relung yang baik. Kualitas air atau abiotik diperkirakan sangat menentukan pola suksesi makrobentik pada ekosistem terumbu karang. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.